Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Ini Talk Show yang dipersembahkan oleh Anggika ketemu di mana? Di sini? Di depan aku tungguin. Udah janjian ya? Aku tungguin, abis aku tahu dari mau ke sini. Wah, aku langsung nungguin, abis aku ngefans. Oh, kamu ngefans banget sama dia. Udah foto, udah? Udah selfie. Selfie-selfian ya? Terus aku ngefans gara-gara dari itu kan orangnya berkelas, bergaya, bagus gitu. Berkelas, high class gitu ya maksudnya. Class gitu, elegan. So tuh ngobrol-ngobrol, mumpung ada di sini orangnya. Aku boleh tanya ya? Boleh atuh. Aku mau nanya dong, gimana sih caranya selalu tampil elegan terus berkelas kayak gitu? Aku kan pengen kayak gitu setiap hari. Kalau aku sesuai dengan karakter aku ya, nggak pengen karena aku pakai baju ini, terus aku pengen nyobain juga pakai, enggak sih. Jadi apa yang bikin aku nyaman, comfortable, ya itu yang aku pakai. Enggak karena lagi tren atau karena orang pakai gitu. Berarti selagi dia nyaman, jadi kenyamanan itu nomor satu. Aku nyamannya sama Kak Sule, gimana dong? Maaf ya, aku udah ada yang punya. Nah, ini penampilan Gia juga, ini kayaknya fashionable banget ya. Iya, lihat tuh sepatunya aja kayak pakai seng ada sengnya gitu. Ya. Coba lihat tuh kan, herang bencenang begitu lihat. Beda. Kalau seng terjalannya teng gitu dong. Bisa ngaca. Tapi kalian kalau pakaian fashion kayak seperti ini ada stylistnya nggak? Kalau aku nggak ada sih Mas Sule. Yang nyetel-nyetelnya nggak ada? Nggak ada. Kamu sendiri berarti ya? Sendiri, kecuali kalau memang aku kerja photoshoot atau syuting itu memang disediain kan stylistnya. Iya. Cuma kalau kayak gini sih nggak, lebih ke sendiri aja aku pilih mana yang suka gitu. Sama kayak aku juga sendiri. Nggak perlu ya, jadi stylistnya sendiri. Nggak ada yang nyiapin soalnya. Ini yang nyiapin wardrobe. Bentar lagi ada Iya. insya Allah. Oke, nah kalau kamu? Iya sama kalau Gea paling kalau perform di acara-acara tertentu, kalau nyanyi ada stylistnya. Tapi kalau kayak gini ya pakai apa yang nyaman aja. Oh nggak ada yang khusus gitu ya? Kalau kayak Syahrini kan ada khusus, yang make up khusus, yang megang sepatu khusus, yang lain-lain juga khusus. Kalau kalian enggak ya? Nggak ada sih misalnya kecuali kalau kita syuting, kalau yang memang butuh banget. Cuma kalau saya hari ini sih nggak perlu rasanya sih. Anggika bukannya kemarin kamu ikut kursus menjahit? Iya, aku ikut. Aku baru kursus tentang fashion sama styling. Desain gitu? Desain gitu loh. Terus kan mumpung ada tamu, boleh nggak kami Sule kalau aku nunjukin nih busana-busana aku. Apa-apa, bagus biar mereka nanti yang menilai. Iya bisa nilai. Biar Nggak ada ntar- modelnya? Ya siapa tahu aku punya potensi ya kan? Iya, jadi desainer. Nah oke. Boleh, bawa aja. Ya, teman-teman. Coba dijelasin. Jadi ini aku terinspirasi. Diam. Kamu tuh model cantik. Yang ujung kasihan itu dibakutet begitu lihat. Jadi di dalam. aku terinspirasi sama Stabilo. Oh, stabilo. Yang cerah-cerah gitu kan? Yang ini apa yang buat Jadi kan garisin? Kalau kita garisin, Warnanya cerah. warna-warni neon-neon. Oke. Kita selalu teringat. Jadi aku mau bikin busana yang selalu bisa diingat. Oke. Ya kan? Tapi ini kok pitanya ini pakai double tip begitu sengaja? Kan harus imajinatif, kreatif. Betul, imajiner ya. Yes. Nah, kalau ya Haruka pakai itu aku terinspirasi. Haruka dalamnya ada gaang ya, nggak bisa diam dari tadi. Yang Haruka pakai aku terinspirasi sama itu Kardus. kardus Ya, tahu sama kardus. senter. Jadi kalau dia tengkurap kelihatannya kayak senter.
Yang nyenterinnya bukan Cahaya, Cahyadi itu. Oke, coba Wulandari dan juga Ghea. Nih, bisa menilai nggak hasil karya dari... Kalau menurut saya sih, oke. Ini sekolah fashion di mana begini? Di Kayat Production. Oke, Production. Tapi cantik kan? Cantik, Cantik sih, kan? modelnya cantik. Iya emang. Coba ke depan Modelnya ngeliat. emang cantik sih, Kamu bajunya nggak tahu deh. Kamu memang cantik, cuman jomblo terus. Enggak kok. Kalau ini dari belakang konsepnya kayak lapis beras gitu ya, warna-warni. Kayak jajanan pasar gitu mungkin inspirasinya. Ya kan? Bajunya nang pasar dong. Bisa apa aja, bisa itu highlighter, bisa lapis, apa aja. Bagus. Iya bagus ya. Iya, ini ala-ala princess gitu kan. Iya. Unik kan, unik nggak? Unik banget. biasa unik. Jadi aku ada potensi nggak untuk menjadi desainer? Ada dong, ada banget. Aja aku mau dibikinin satu gitu ya. Kayak. Mau. Ntar lain kali kalau kamu lagi show gitu, aku bikin ya. Ya kalau aku kira-kira apa gitu. Ini kan center tadi. Kira-kira dibikinin apa? Kamu apa ya? Kamu yang Itu kayak lampu itu neon seng apa? kayak gitu Oh, tapi ada satu seng. badan. Atap dong. Biar semuanya bisa ngelihat. Iya nggak Kang Sule? Bagus. Menurut aku sih udahlah. Ngapain kamu bikin-bikin gini? Karena harus sesuai dengan porsinya, harus sesuai dengan skill dan kemampuan. Jadi Kalau aku tidak nggak punya skill. kamu harus suka dulu. Aku suka. Suka tapi belum Tapi skill bermanfaat. nggak Iya, skillnya yang nggak ada kamu. Masa sih? Iya. Udah kamu mau ngapain lagi sih? Udah kamu mah tinggal diem. Ya kan? Mau kerja juga buat apa kan? Iya betul. Kan aku udah berusaha. Iya, berusaha. Tapi kan Capek. kamu perempuan udah tinggal tahu Masa kodrat kamu perempuan sendiri. nggak boleh berkarya Kang Sule? Boleh, kamu nangis aja boleh, nangis aja. Nangis aja nih. Maksudnya harus belajar dulu, jangan belum apa-apa udah bikin. Betul. Kan sayang itu modal. Ya udah terus Daripada aku rugi. belajar sama siapa? Sama Mang Kayat. Sama Kang Sule aja boleh nggak? Kalau sama saya mah belajar mencintai baru. Beda lagi dong. Mendingan udah kamu ambil minum aja. Oke, aku ambilin ya. Iya, udah. Haruka jangan cemburu ya. Apanya? Odo amat. Om, kira-kira Kila-kila. kira-kira Kak Iki suka nggak kalau baju kayak gini? Suka sih. Oh, Tapi yang dinilai bukan baju kalau Iki lebih ke akhlak. nih silakan Gampang diminum. sebetulnya. Terima Satu buat kasih. Kang Sule. Kita duduk yuk. Coba kamu di sini duduk dulu. Kamu mendingan berdiri aja. Sini, Dek, kamu joget Teh Anggika ya bareng sama dia. Oke, ya. Pokoknya ini teh aku spesial bikin buat kalian. Oh, jangan dekat-dekat. Nah, tuh. Namanya Teh Anggika. Kali lagi dong, ajak nih dia sama Ya ajarin dong, Wulandari. aku mau dong kayak seru Teh banget. Anggika. Nah, cukup ya. Udah. Nah, udah puas. Udah, ya. Udah puas. Ya. Ya udah aku bawa mereka ke belakang lagi bawa, ya. tuh bawa nampan nih. Oke, aduh duduk. Aduh duh. Kemana kita? Ya keluar. Ya keluar lah. Ya keluar. Keluar. Iya, Ruka. Ayo keluar. Pamit dulu ya semuanya. Oke, untuk Wulandari nih. Ini katanya masih banyak yang gak percaya kalau kamu lagi hamil. Masih suka dijailin. Iya, iya Mas Sule, misalnya kalau aku kayak di mana, di airport atau di mall, masih suka digangguin gitu, misalnya masih suka ada yang apa sih kayak
cowok gitu. Wajar, Padahal kan karena nggak kamu kelihatan cantik kalau lagi. aku udah hamil 6 bulan kan gitu. Jadi orang-orang nyangkanya kamu belum menikah dan belum Belum membuahkan hasil ya. Iya. Jadi gitu, jadi masih suka ada yang iseng gitu. Terus kalau ada yang iseng begitu gimana tuh? Nggak, aku langsung begini-begini. Kalau udah ini kan tanda-tanda dia udah paham dong kalau aku sebenarnya lagi isi gitu. Terus kadang-kadang cowok. Akhirnya dia melipir sendiri, mundur teratur. Nah ini udah berapa bulan nih? 3 ada? 6 bulan maksudnya. Oh 6 bulan nggak kelihatan ya? Iya kan, makanya nggak kelihatan, kata orang juga gitu. Gimana kalau misalkan kamu jalan ke airport, di sininya tulis aja 6 bulan. Jadi orang nggak bakalan ganggu karena kamu nggak kelihatan. Nanti nggak fashion dong kalau gitu. juga sih. Udah di USB. Di PSG. PSG. Udah. Udah maksudnya. Laki-laki ya, Pak cowok. Sama aja. Perempuan. Itu masih rahasia, nantilah 7 bulan baru diinfokan. Bentar lagi 7 bulan ya. Ngidam apa kamu? Nggak ada nih anak tahu diri lah Mas Sule, karena kan aku jauh di Malaysia. Jadi dia nggak ngidam apa-apa. Kecuali dia ngidamnya cowok-cowok ganteng, dia suka lihat gitu. Makanya aku agak jauh-jauh ngeliatin Mas Sule, takutnya kan kenapa-kenapa gitu kan. Disyukurin aja apapun yang terjadi. Iya benar Mas Sule. Nah, denger nggak? Enggak. Nah, kamu bilang tadi kan katanya tahu diri nggak ngidam. Enggak. Tapi kamu malas dandan. Malas Mas Sule. Sebelumnya tapi dandan. Sebelumnya sih kemana-mana selalu dandan, selalu on. Itu ngidam, Neneng. Ngidam tuh katanya kalau makan Mas Sule. Enggak, ngidam itu misalkan dikasih nasi dia nggak mau, itu ngidam. Terus kamu kebiasaannya kamu dandan, Iya. terus nggak dandan, itu ngidam namanya. Oh bukan makanan berarti kalau ngidam. Ah ini salah ibu-ibu ya. Oke kalau begitu nanti kita akan mengadakan seminar tentang ngidam ya. Itu ngidam yang tidak biasanya, terus Menjadi biasa. menjadi biasa, yang biasa menjadi tidak biasa, itu ngidam. Jadi ngidamnya malas berdandan. Dandan, malas dandan, malas keluar. Malas keluar. Bagus jadi kan lebih irit Mas Sule. Pengeluaran lebih sedikit ya. Iya benar. Oke. Untuk Gea, Ya. kapan kamu mau ngidam? Pasangannya aja belum ada. Masih jomblo? Masih jomblo. Kenapa? Apakah kamu mau berkarir dulu? Iya sih, sejauh ini belum kepikiran buat Tapi bukan berarti tidak ada laki-laki yang mendekati kamu. Ya, temenan dulu. Temenan dulu. Berarti Banyak sudah yang ada dekat. dong. Ya, berteman dulu aja deh pokoknya. Ya berarti sudah ada dong. Gimana? Enggak, tapi dekatnya sejauh ini ya sebatas teman-teman kerja. Sebatas teman teman. main. Tapi melihat dia seperti apa? Mimpi-mimpi enggak gitu kan? Enggak, mimpi-mimpi mah mimpiin opa. Enggak, serius enggak ada. Nggak ada? Belum ada. Oke. Kenapa kamu? Kan kalau pacaran itu biasanya penyemangat dalam hidup. Iya, belum kepengen aja sih sejauh ini memang masih klise sih memang mungkin bagi sebagian orang pengen dulu fokus di karir, tapi emang kayak gitu lagi semangat-semangatnya pengen mencoba hal baru gitu. Bukan berarti nggak ada laki-laki yang Ya nggak mau. nggak mau dan mendekati ya. Iya, benar. Cuma kamu masih menutup diri Kayaknya sih untuk ke benar. jenjang itu ya. Iya, iya. Oke, tepuk tangan buat saya. Nah, misalnya ya, misalkan ada laki-laki yang mendekati kamu. Kriteria cowok yang kamu suka seperti apa? Apa kayak opa-opa? Kalau looknya mungkin iya ya, karena emang aku kan fan girl gitu, jadi Tapi mereka itu kan kebanyakannya oplas semua. nggak juga dong, nggak juga semuanya. Hampir ada juga semua yang itu. emang dari, Itu ada datanya hampir semua. Baca deh. tapi nggak semua. Kalau perawatan ya wajar lah ya, tapi kan kalau oplas banget tuh nggak semua. Tahu dari mana kamu langsung? Iya kepo dong, cari informasinya. Sekarang kan gampang, iya, cari info. Oke, jadi kamu Totalitas, nggak maunya apa-apa. looknya yang kayak begitu? Iya pengennya sih. Kalau Pengennya. ada. Kenapa? Kamu tidak suka dengan orang-orang Indonesia? Enggak juga memperbaiki keturunan lah. Kamu udah baik kok. Nggak suka aja gitu loh, Suka kalau aja melihatnya ya? kayak menyenangkan gitu. Oke, Oke, semoga apa-apa. terjadi ya kesukaan Anda dan ada orang Korea yang mau sama kamu. Nggak harus orang Korea sih. Oke, ini kayaknya saya udah mulai lemes ya. Kita akan rehat dulu setelah yang satu ini. Gini aja. Banyak hal yang jadi tren saat ini ya. Salah satunya YouTuber dengan tren hype, apa bacanya apa itu?
Hypebeast. Apa, bantuin coba. Hypebeast. Ah, itu dia ya, kita lihat artikelnya. Ini dia. Mengenal Hypebeast, tren fashion anak muda zaman sekarang. Oke, kalau anak muda zaman sekarang sedang menggandrungi gaya penampilan kekinian, sport dan hip hop, ya, dengan fashion bermerek, bahkan harganya mencapai jutaan rupiah. Kita akan mengundang salah satu 9 anak muda yang paham betul dengan tren ini. Kita langsung saja, inilah dia, Yosiolo. Yosiolo, panggilannya Yosiolo. Ya? Yosiolo aja ya, oke. Yosiolo ini perwakilan anak muda yang paham banget tentang tren Hypebeast. Oke, kita lihat dulu profilnya sebelum ngobrol-ngobrol dengan Yosi ya. Ini dia profilnya Yosi. Beberapa tahun ke belakang, fashion Hypebeast memang populer di kalangan anak-anak remaja. Makna Hypebeast dipakai untuk orang-orang yang memakai dan mengoleksi pakaian, sepatu, dan aksesoris lain dari brand tertentu agar terlihat keren. Tidak sedikit remaja yang menggunakan, mereview, bahkan menjadikan barang-barang Hypebeast ini lahan bisnis. Salah satunya adalah Yosiolo. Yoshio mendedikasikan channel YouTube-nya untuk membahas barang-barang dalam tren Hypebeast, mulai dari barang fashion hingga pernak-pernik dari brand ternama lokal maupun internasional. Harga dari barang-barang ini tidak main-main. Yoshi sempat coba menaksir harga fashion dari beberapa orang yang menggandrungi tren ini. Salah satunya adalah Uya Kuya. Barang fashion yang dipakainya bernilai jutaan, mulai dari baju di harga 15 juta, jam tangan di kisaran 1 miliar 50 juta, tas senilai 17 juta, celana senilai 20 juta, dan sepatu di angka 11 juta. Total satu penampilan ini sudah mencapai 1 miliar 113 juta rupiah. Wow, apa kalian berminat untuk mencoba fashion Hypebeast juga? Bikin melongo ya, nyampe miliaran. Ini gua harga sepatu aja 35.000. Udah 4 tahun ini. Kacamata juga ya? Iya, kacamata murah banget. Ini miliaran ya. Tapi bukan itu yang mau saya tanyain. Kenapa namanya tren Hypebeast? Nah itu, Jadi Hypebeast. sebenarnya tuh Hypebeast ini kan dari katanya itu kan hype kan. Hype Hype. tuh mengikuti tren lah Tren istilahnya. ya, Nah, tren. oke. Nah, beast itulah adalah orangnya. Tapi kadang-kadang kalau misalkan di Indonesia tuh ada lucuan yang dimana orang-orang yang di Indonesia bilangnya gayanya hype tapi mukanya beast. Itu sedikit Oke. sindirannya sebenarnya. Ngambil dari Beauty and the Beast ya. Tapi emang di fenomena Hypebeast ini di Jakarta tentunya memang lagi marak banget. Tapi itu sebenarnya tuh stylenya tuh kayak nggak karuan aja sih. Jadi warna apapun dipakai, brand apapun dicampur-campur, ya LV sama Gucci dicampur. Jadi ya jatuhnya aneh gitu loh sebenarnya. Iya. Nah, ini bagaimana awalnya tren ini bisa muncul di kita nih di Indonesia? Sebenarnya tuh tren awalnya tuh berawal dari sneakers. Oh, Sepatu. iya, betul. Dari sepatu itu semenjak keberadaannya sepatu yang bernama Adidas Yeezy, itu kebetulan adalah sepatu yang didesain oleh rapper bernama Kanye West. Dan Kanye West sendiri itu adalah salah satu rapper yang paling influential di dunia. Dan setelah itu lanjutlah ke baju-baju seperti kayak Bathing Ape tuh yang apa, Bape Shark tuh yang ada hiu-hiunya, Off-White dan juga Nike. Dan juga sekarang justru kalau di Indonesia tuh lagi naik banget brand lokal. Jadi ada pergabungan antara brand Hypebeast ini dengan brand lokal. Oh, gitu. brand-brand lokal yang ada di sini ya. Iya, betul. Nah, apa barang yang jadi ciri khas dalam tren ini? Topi, snapback atau Yang apa? paling sering ini tuh adalah Yeezy ini nih. Yeezy sepatu ini. Jadi ini adalah salah satu sepatu yang paling dijadikan identitas sama seorang Hypebeast. Ini dari sepatu ini. Karena ini adalah sepatu yang dirilis oleh Kanye West. Jadi pertama itu Kanye West ini merilis sepatu ini pada tahun 2015. Sebelumnya dia sebenarnya tuh sama Nike, tapi sama Adidas. Tapi karena masalah royalti, akhirnya dia pindah ke Adidas. Itu dikarenakan Kanye West pada saat dulunya itu dia tidak mendapatkan royalti dari Nike. Karena Nike itu lebih menghargai para kayak kalau misalkan pemain bola gitu-gitu, atlet-atlet itu mereka lebih menghargai para atlet dibandingkan para rapper. Maka dari itu akhirnya dia pindah ke Adidas. Dan di saat Adidas dia lebih menyebarluaskan lagi brand Yeezy ini. Dan setelah itu baru muncullah ya brand-brand Hypebeast seperti Bape, Off-White juga,
dan juga ada masih banyak yang lain. Oke. Dalam tren ini banyak orang fashionnya merupakan barang branded ya, dan harganya tuh mencapai jutaan rupiah. Apa yang bikin mahal? Apakah pajaknya? Yang paling bikin mahal tuh sebenarnya tuh resale value-nya. Dari cukup aja pakai hukum ekonomi yang namanya supply dan demand. Jadi supply-nya tuh kan dikit, tapi demand-nya banyak, otomatis harganya meloncat. Jadi bahkan seperti contohnya sepatu ini dirilis pada tahun 2015. Sepatu di ini harganya tuh pasti tokonya cuma $220, sekitar 3,6 juta lah kalau ngikutin kurs sekarang. Tapi dikarenakan banyak yang mau dan limited juga, dan karena influence dari desainer sendiri, Kanye West, akhirnya harganya naik. Naiknya Orang top nggak lah main-main. ya, artinya orang top ya. Ini sekarang untuk harga yang masih barunya berada di angka sekitar 30-35 juta. 35 juta. Iya. Hebat banget 30. Itu ya karena mungkin yang bikinnya orang top, terus dia bikinnya juga nggak terlalu banyak. Iya. Orang-orang nyampe ngantri ya kan? Dan ya gara-gara tren hype ini akhirnya orang-orang yang memakai sepatu-sepatu ini dibilang hypebeast gitu. Oh, oke. Gitu. Nah, Bulan sama Gea nih melihat tadi perbincangan kami berdua laki-laki yang luar biasa dan biasa aja. Menurut kalian gimana nih pandangannya nih seperti ini? Kalau aku ngelihatnya sih jangan lebih besar pasak daripada tiang sih. Balik lagi, fashion is about you gitu, sesuai dengan pendapatan kita, kemampuan kita. Nggak ada salahnya ngikutin tren, tapi kita bisa nggak, jangan sampai karena ngikutin tren kita sampai misalnya kayak kartu kredit apa. Jangan maksain intinya. Jangan maksain lah gitu, just sesuai dengan kemampuan kita aja gitu. Tapi mungkin yang mengikuti dia mungkin orang-orang yang menengah Memang ke atas. mampu mungkin, mengikuti, yang mampu, ya. why not kalau memang mampu maksudnya. Tapi kalau enggak kan kasihan. Iya benar. Nah kalau Gea? Kalau dia ya balik lagi hypebeast ini kan tren. Tren itu kan suatu saat bisa berubah lagi. Betul. Ya kan. Jadi setuju banget sama Kak Ulan tadi kalau misalnya maaf ya, kalau misalnya memang merasa nggak mampu ya kenapa harus boros-boros banget gitu loh. Apalagi ada orang-orang yang memang karena cuma ngikutin tren yang biasanya pakai barang tuh cepet rusak, itu kan bakalan sayang banget. Jadi kalau dia sendiri ya lebih wise aja lah gitu terhadap si tren-tren fashion ini. Berarti yang mahal adalah tren ya? Iya, Kalau trennya. nggak ngetren mungkin nggak mahal ya? Benar-benar, Iya. karena kadang-kadang ada orang yang emang karena branded aja terus dibeli. Mereka nggak tahu ini kualitasnya bedanya apa sih antara brand ini dan ini. Itu kan penting banget sebenarnya. Ya, jadi mari kita cari di mana si tren itu berada ya. Kita tanyain ya. Tren itu gila emang dia. Bikin mahal. Nah, untuk Yosi nih, Yosi juga katanya dengan tren hypebeast ini bisa dijadikan invest. Betul. Karena lama-kelamaan pada saat awal rilis itu kadang-kadang kan ada fluktuasi harga. Betul. Lama-kelamaan itu harganya kan bisa merubah-rubah. Dan memang kalau misalkan buat sepatu itu rata-rata untuk sepatu yang limited banget, yang misalkan itu cuma dirilis misalkan di suatu area gitu, atau dalam limited kuantitas juga, itu harganya bisa naik banget. Yang paling sering naik so far selama saya jualan sepatu juga itu Nike Air Jordan 1. Oh iya tuh Jordan. Ya, Nike gila, Air Jordan 1 itu adalah sepatu Nike yang harga itu selalu melonjak tiap kali harga retailnya dikeluarin. Harganya 30 juta ke atas kan itu kan? Iya, terutama yang kolaborasi. Jadi kalau misalkan dia itu berkolaborasi dengan brand lain, itu harganya pasti lebih mahal. Contohnya seperti Nike berkolaborasi bersama Off-White. Itu harga sepatu Jordan 1-nya itu sekarang mencapai di sekitar 50-65 juta. Wow, luar biasa ya. Nah kamu juga punya bisnis juga ya? Iya. Ceritain bisnis apa nih yang kamu lakukan? Jadi saya punya toko online shop di Instagram, itu ada toko titip jual. Jadi misalkan saya mau jualin nih, ya, titip ke kamu bisa? Titip. Nah misalkan jual sepatu nih harganya 3 juta. Nah saya terima bersih 2,9, saya terima 100.000 gitu. Jadi itu caranya. Dan kamu mengambil cuma 100.000 dari? Iya. Dan itu rata-rata per bulan lumayan rame sih. Jadi mungkin per bulan bisa 100 sampai 200 barang yang sold. Dan setelah itu ada juga saya di bidangnya itu ada yang auction. Auction tuh lelang. Misalkan mau ngelelang nih, bisa. Ntar saya terima fee-nya 100.000. Jadi dan ambil aja dari pengadaan. Barang apa aja yang boleh? Barang apa aja. Bahkan pernah sampai apapun, motor kayak begitu bisa? Bisa. Gitar. Pernah juga dulu ada meja juga pernah ada yang ngelelang juga. Ya, barang-barang yang apapun bisa sih. Yang second ya, sebenarnya yang udah pernah kita pakai bisa di kamu ya. Terus yang terakhir saya lagi mau mengembangkan brand lokal.
brand lokal outfit sebenarnya kayak clothing, mulai dari baju gitu. Luar biasa ya. Oke. Terus ini kita akan tampilkan beberapa barang ya yang artis-artis yang mereka pakai ya. Nanti kamu bisa komentarin kisaran kira-kira harganya berapa ya. Oke. Kita lihat. Foto yang pertama. Ini ada Hadi Yunus ya. Oke. Kurang lebih ini ada 400 foto ya nih. Nah, kira-kira ini harga berapa nih semuanya nih? Atau enggak sepatunya deh, terserah kamu. Kalau misalkan dari sweaternya itu crew neck babe itu sekitar 4 juta rupiah. 4 juta. 4 juta rupiah. Oke. Itu celananya sih kayaknya nggak branded deh itu. Itu kalau untuk sepatunya itu adalah Air Jordan 1 top 3. Nah itu tuh salah satu Nike sepatu Nike yang kebetulan harga investnya tuh lumayan tinggi banget. Itu Nike Air Jordan 1 top 3. Itu sekitar di harga 5 juta rupiah. Wow, berarti semuanya udah bisa mencapai 10 juta nyampe 15 jutaan ya, sama jam tangan, kacamata dan juga rambut ya. Karena kan dia potong rambut juga ya kan? Iya. Oke, ini ada siapa ini? Morgan Mola. Oke, ini kalau misalkan yang ini dari sananya sih nggak kelihatan ya itu brand apa, tapi kalau misalkan dari hoodie-nya itu yang lumayan mahal. Itu hoodie Off-White namanya. Wow. Off-White itu sekitar 8 sampai 9 juta. 9 juta? Ya segituan. Dengan kaos sangsang ya. Kaos sangsang. Oke, ini siapa nih? Nah, kalau yang ini dari sepatunya doang yang saya bisa lihat. Kalau dari sepatunya itu adalah Adidas berkolaborasi dengan Bape. Ini namanya Adidas Bape Dame 4 yang berwarna merah. Ini harganya sekitar 6 sampai 7 juta. 6 sampai 7 juta. 6 sampai 7 juta. Kalau semuanya ini kira-kira lebih dari 6-7 jutaan ya? Seharusnya kalau misalkan dari sepatunya Yuris gitu, kayaknya atasnya pasti juga lebih mahal lagi kayaknya. Mahal ya, 15 jutaan ya, sekalian bayar tukang foto. Gading nih kalau nggak salah nih. Oke, kalau Gading ini, gila juga nih Gading nih kalau beli itu sepatu. dari sepatunya, nah ini adalah kolaborasi Nike bersama Off-White kayaknya sih yang ini nih, Nike Air Presto. Yang ini sekitar 10 sampai 12 juta, tergantung dengan sizingnya. 12 juta? Iya. Sepatunya doang? Sepatunya doang. Gading. Pantesan nggak ada gading yang tertak ya. Okay. Dalam rangka apa nih pakai kimono? Waduh, banyak tamu nih. Apa kabar Pak RT? Baik-baik saja. Udah gue yang nanya. Udah lama ya? Udah lama Pak RT? Iya, gue. Pak RT ini dalam rangka apa? Anu, Saya nanya, ini bawa apa, jadi apa ini? Salah dengar lagi. ini begini nih, kan di sini ponakan lu tuh yang namanya sini. Si Haruka. Bukan. Ponakan lu, Iya si Haruka. yang Jepang. Ya Haruka itu namanya. Bukan si Haruka. Bolot namanya. Haruka. Gue dengar kabar nih dari Mang Saswi bahwa si Mang Saswi. Ya. Katanya si Haruka mau pulang kampung, dia kangen sama kampung halamannya. Terus? Iya. Iya. Lu denger gak gua ngomong? Denger, emang saya budeg. Dengan cara kebetulan, Ya. ini ada nih namanya pendatang baru, ini dari Jepang. Jepang. Jepang, bukan Jepang. Mencong tuh kumisnya tuh. Dari Jepang. Hmm. Dia bawa nih pakaian-pakaian ala Jepang. Kimono. Apa daus? Kimono. Si Haruka pesan kimono gitu maksudnya? Bukan celana. Ya kimono. Model begini apa kimono. Iya kan saya ngomong begitu tadi. Barangkali mau nah ini. Tuh modelnya tuh. Tuh. Jadi si Haruka nyari kimono. Hok. Hah? Haik bukan hok.
Haik gitu, hok. Haik. Apa hok? Lu nggak ngerti bahasa Jepang sih lu? Nggak ada bahasa Jepang. Hok, haik, moshi-moshi, arigato, puskesmas, gitu. Ah, ini tuh. Kayaknya tuh. Ya tapi harus ditanyain dulu nih, bener apa enggak? Si Haruka pesen kimono. Hak. Emang sepatu pakai hak? Gue ngerti dikit-dikit bahasa Jepang, Le. Apa coba? Apa coba bahasa Jepang? Jepang. Ah, Kalau Indonesianya nggak punya duit, apa? bahasa Jepangnya sakurata. Sakurata. Hmm. Bahasa Jepangnya. Kalau umpamanya pala dicukur tuh, Hah? ya nggak? Cukur nih, dibotak, Botak. cukurata. Botak. Kalau Cukurata. di sini copet, kalau di Jepang lain, Di sini copet, di Jepang rogosaku. Ini Pak RT dapat kabar dari siapa si Haruka? Barangkali mau ngomong ini aslinya nih. Oh, asli dari Jepang. Asli Jepang. Hah? Asli dari Jepang. Keranggan. Ngapain ngomong Jepang kalau si Kelanggang? Jepang nih. Bisa ngomong dia? Oh bisa. Coba. Konnichiwa minasan. Nggak ngerti loh. Saya datang kemari mau jualan. Dia memperkenalkan, konnichiwa, nama saya. Itu tadi. Tanya lagi. Tanya apa, orang saya nggak ngerti bahasa Jepang. Nggak bahasa Indonesia dia nggak bahasa Jepang. Bahasa Jepang sih malu-maluin. Iya ya. Itu Cina, wacua. Hampir mirip. Jangan so tahu. Hampir mirip dari mana Cina, hampir mirip sama Jepang. Ini yang saya tanyain, ini si Haruka. Kan pengen kimono. Pak RT kabar dari siapa? Si Haruka pengen kimono. Pak RT, kabar dari siapa? Jawab. Saya sama Pak RT. Apa dia yang jawab? Dia datang kemari mau jualan. Bukan itu. Ini berita ini si Haruka pengen kimono dari siapa? Si Dede atau Mang Saswi? Oh gitu. Jawab. Yo. Hah? Ngomong apa sih lo? Si Mang Saswi ngasih tahu gua. Mang Saswi berarti? Gua mah lagi di rumah, Pan. Iya, Mang Saswi yang ngasih tahu itu Mang Saswi. Gua lagi di rumah, Mang Saswi datang. Ah, PRT, kata Mang Saswi. Mang Saswi kan datang, Le. Ah, Gua mah lagi di rumah, bukan gua datang ke dia. ya lagi duduk kan Pak RT. Gua lagi duduk gua mah. Ah, terus Mang Saswi? PRT, Ya itu Mang Saswi dong yang ngomong. yang nanya begitu Mang Saswi. Ya sama dong, kan saya bilang Mang Saswi dong yang ngomong. Ada apa, Mang? Kata Pak RT. Kan dia nanya gua nih. Kata, ada apa, Mang? Berantem yuk dua-duanya yuk. Si Garukan. Haruka, Garukan, Haruka. Yang Jepang. Ya berarti poinnya adalah si Haruka pesen kimono nyuruh Mang Saswi. Mang Saswi ngomong ke Pak RT sehingga Pak RT membawa kimono ini. Itu. Ngomong apa sih? Bodoh amat. Mang. Mang. Anata de alma de was
Watashi o yonde. Sip. Ini timbang lagu ondel-ondel be pakai baju. Di Jepang. Yo kita ngarak ondel. Bukan, ini lagu Korono Tomo. Ini bukannya Mamang pesan ini kimono. Kimono? Enggak, ini karena mau latihan buat ini. Syaruka nyuruh. Lomba nyanyi. Enggak, aku pesannya yang piano. Yang mau main piano ngiringin. Bukan kimono. Saya nyanyi lagu Jepang. Aku Dia mau ngiringin piano sama dia. Memang apa pesanan Mamang saya bawain. Kebetulan nih orang dari sana nih bawa gini. Abdul Aziz salah. Saya bilangnya bukan kimono. Si Haruka pesan piano ke Mang Aswi. Lah ini celana lepis. Ya ini mah kimono, cuman yang dipesan salah. Piano. Saya bilang piano. Tuh, ini mau yang ini gak boleh, gue buka sini juga gue ini. Itu gak mau, maunya piano. Itu Kimono. Wah heran masih Haruka aja nggak denger dia. Kenapa ya? Yang dipesenin bukan ini. Nah itu. Pete. mijit. Ada bunyinya, ada suaranya. Mijit pakai strum. Ya, 5 kata, ayo. Nih. Mijit pakai strum. Bukan mijit nih, main piano. Pete. Yang ini baju Jepang namanya kimono. Kimono, ini. Yang dipesan sama Haruka piano. Untuk main Alat musik. piano. Bukan kimono. Bukan Bukan. kimono, beda. Piano. Piano. Heeh. Salah teh. Kan udah bilang Pulang ini nggak? piano. Hah? Pulang nggak? Pulang nggak? Pulang nggak? Hah? Ntar dulu. Nih keselin banget nih orang nih. Jangan. Saya nahan teh. Bukan, dia mau marah. Jangan suka bikin gara-gara, Mang. Mas Asli baik loh. Bang Safi kan ini mamangnya, ini mamang. Keponakannya beribut begini. Mau misalin teh. Kalau enggak kena gendir loh. Untung ada gua. Jadi ini bagaimana urusan itu? Ya nggak kepake. Salah. Ya nggak mau pakai. Piano, kan tadi udah dibilang. Piano. Bukan kimono. Piano. Piano. Mengapa? Piano. Bukan kimono, piano. Dilan. Piano. Kesian. Namanya Dilan nih. Ambil coklat. Nih, oh. Ke bawah, Le. Dan dulu, Le. Ya bawa. Itu coklatnya di situ tuh. Jangan sama itu. Itu diambil itu. Aduh. Modus maling nih dua-duanya. Rokok Sakune. Ayo teh. Nah, sana bawa sana. Dari piano. Pesan. Makanya lain Piano. kali mendingan pesan sendiri, Mang. Iya ini. Ya udahlah. Ya udah, Kita kamu pesan balik sendiri ya. pianonya. Kasih Pete. Jangan bilang makasih, jangan. Nanti dia gitu lagi. Aduh, jangan. Ayo pulang. Ntar suruh keluar dulu, suka nyautin kalau Pak RT mah. Tuh. Ah, udah aman. Oke, Gia. Ya. Kamu ada keinginan untuk mengeluarkan single nggak? Dulu udah pernah ya? Dulu udah Oke. sekali. Terus single kedua sebenarnya udah workshop dan harusnya dalam waktu dekat ini udah bisa dirilis gitu. Jadi ini on process doain. Oh, masih proses ya? Iya. Belum Belum promo rampung juga ya? banget tapi udah proses. Mudah-mudahan lancar ya. Iya. Oke. Nah, lagunya tentang apa nih yang sekarang? Masih tentang cinta sih.
gitu. Tapi temanya tetap yang positif-positif aja. Tentang cinta. Yang nyiptain kamu sendiri atau? Oh enggak, kebetulan untuk single kedua ini belum. Jadi sebenarnya kemarin udah coba propose lagu ciptaan sendiri juga. Cuman kayaknya dipertimbangkan kayaknya untuk yang kedua. Karena kan yang pertama kemarin suasananya beda gitu. Jadi yang ini dulu deh. Yang ciptaan. Semoga single yang keduanya lancar dan sukses ya. Amin. Nah untuk Wulan kan punya sekolah model ya sekarang. Selama kamu hamil apa di break dulu atau gimana? Enggak break, kita tetap lanjut. Nah insya Allah nih minggu depan kita udah ada batch ke-6 udah mulai jalan. Jadi enggak, kegiatan sih sama aja Mas Sule, jadi enggak ada, paling aku kurangin aja gitu. Dikurangin aja, enggak di stop, di break dulu ya? Enggak. Berjalan lancar aja ya, seperti biasanya ya. Oke, ada pertanyaan lagi? Nah, ini kita, oh udah ya. Oke, kalau begitu kita istirahat dulu. Di sini aja. Udah dibakar semangatnya belum penonton? Belum. Hah? Kita nyanyi dulu ya. Ya. Penonton, penonton. Nah, untuk kalian berdua ini ya, sebagai public figure, sebagai seberapa penting sih penampilan untuk kalian, apalagi Wulan kan lagi hamil, gitu. Kalau yang lagi hamil, gimana sih biasanya kan ibu-ibu hamil kayak yang pernah aku alami gitu males, cuma tiduran aja, ngelombrot gitu loh. Pokoknya dandan males, bau parfum memuntah gitu. Ada aja pokoknya orang yang ngidam. Kalau Wulan? Aku ngalamin itu juga, tapi mamaku wanti-wanti, dia bilang kamu nggak boleh males-malesan, nanti kalau kamu nggak dandan, males-malesan, nanti anaknya juga gitu, katanya sih gitu. Jadi walaupun aku males, aku tetap berusaha untuk keluar, dandan gitu, pakai baju yang bener, kadang-kadang bener-bener malas aja gitu, kayaknya kan bawaan bayi. Jadi ngidam juga ya? Ngidam juga. Kalau cantik? Kalau ya penting banget karena kan gimana pun apalagi masih kita muda ya, masih remaja ya. Meskipun kadang-kadang dia juga tetap memilih baju yang nyaman aja dipakai gitu kan, tapi penting karena kan orang-orang pasti melihat kita nggak tahu kapan harus ketemu orang, kapan tiba-tiba nanti kita ada interview dan apa segala macamnya, itu penting. Emang penampilan itu penting ya, Mas Hasbi ya. Karena apalagi pekerjaan seperti kita ini yang paling utama kan penampilan ya, harus ketemunya kan dengan siapa, setiap hari bertemu dengan seorang, entah teman kerja, entah sahabat, entah apa itu. Terus udah mulai ikut olahraga belum Wulan? Kalau Wulan udah mulai yoga, udah mulai pilates. Karena katanya kan kalau udah di second trimester, udah menjelang 5-6 bulan, udah boleh bergerak dikit gitu biar nanti lahirannya mudah. Katanya segitu sih, Wulan ngikutin aja. Udah mulai yoga. Kursus ini nggak senam ibu hamil gitu kursus? Senam ikut. Mas Yusuf bisa ajarin? Oh enggak, saya mah nggak bisa. Nggak bisa. Saya kemarin kan jalan-jalan di mall, ada ibu-ibu, Mbak Nunung ikut senam hamil dong gitu. Padahal saya kan nggak hamil. Oh, lihat penampilan kali. Saya nggak hamil Bu, aku bilang gitu. Oh maaf, saya pikir Mbak Nunung hamil gitu. Enggak, itu mau nge-endorse. Mau endorse apa? Itu, ibu hamil. Nah bicara soal olahraga ini gini nih, di sini tuh ada seseorang, ada deh pokoknya seseorang yang ingin berbagi tips sama kalian. Oh ya? Dia tuh pakarnya olahraga, apalagi untuk ibu-ibu hamil. Karena dia sendiri pernah mengalami hamil. Oh ya? Aduh pengen ketemu ya kita ya. Pernah Pengen cobain. Hamil 12 tahun tapi nggak lahir. Hamil apa itu? Baik. Ada pokoknya nanti mau berbagi sama Mau si kita Wulan ketemu, ya. ada janjian, Mungkin ya. kamu juga boleh belajar nanti kalau udah menikah. Oh orang hamil itu olahraganya bagaimana? Boleh juga dia meskipun kamu masih remaja, masih gadis gitu ya. Aku telepon ya. Boleh. Datang. Nelfon siapa Mbak? Langsung? Iya. Oh langsung gitu? Oh iya Mbak.
Bisa lama duduk begitu? Bisa dong. Aku kemarin diinjak sama 20 orang. Kenapa aku sampai diinjak 20 orang? Awal lagi tiduran di pinggir jalan, disangkanya zebra cross. Nggak diinjak ke mobil, sepeda motor Iya. gitu jalan. Kenapa kamu nggak berteriak? Aku berteriak, pita suaraku lagi habis. Suara lagi habis. Kamu hewan ya? Loh, kok hewan? Maksudnya senang baju-baju hewan gitu loh. Oh, ini baju hewan. Ya itu Ini motif kan harimau. Ya motif. Ini kan kuda zebra. Yang paling suka hewan apa? Aku cucunguk deh yang tahu. Soro. Kok jauh banget? Yang ada di kebun binatang dong. Lebih ke oa. Oa itu pasti. Orang hutan. Orang hutan. Bunyinya gimana orang hutan? Tanya sama orang hutannya dong. Masa tanya ke aku? Jadi aku mikir bunyi orang hutan kayak gimana. Biasanya kalau seneng sesuatu tuh kan masih ngerti ya. Ya kayak aku seneng kuda. Aku seneng domba. Itu domba tuh sebetulnya hewan yang nggak konsisten. Kenapa? Dia namanya domba, tapi suaranya embe. Iya kan? Nggak konsisten. Coba tokek, suaranya tokek juga. Oh itu ya. Jadi aku lebih suka tokek daripada domba. Ini juga toke. Kenapa nggak pakai kulit toke? Susah nyarinya, harus di tempat yang panas gitu, lembah, baru banyak tokek. Ini Aku nemu di tembok tokek. Aku punya cerita apa? tokek. Apa? Gimana? Aku kan lagi di Karawang. Iya. Karawang itu kan banyak banget tokenya tuh, berisik banget. Toke. Ya, oke. Toke. Iya. Kan suka, misalkan kalau anak kecil, kaya, toke, miskin, diem, ya kan? Aku lagi mainkan sama temen-temen, aku corengan waktu itu, yang kalah dicoret gitu. Toke berisik banget kan? Aku lagi konsen main, untung ada batu, diem tokenya. Toke hilang langsung suaranya. Aku main lagi. 2 menit dia bunyi lagi. Bunyi lagi. No, Mas kan Mas jago olahraga ya? Enggak. Oh enggak? Enggak kata siapa. Ini katanya. Oh senam. Senam pilates. Aku lebih ke teori ya. Praktek enggak? Prakteknya kurang. Banyak gimana? Kok sudah mulai mau kok berani dipanggil? Apanya? Dipanggil ke sini. Tuntutan dong. Siapa yang nuntut kamu? Siapa ya? Perannya dong. Oh, pernah. Ini kebenaran. Ini loh. Ibu Si hamil ini. Wulan kan lagi hamil Ayo muda. tanya-tanya, karena aku kan setiap hari bikin Tanya, Wulan. seminar tentang kesehatan. Jadi lebih ke tanya jawab. Kalau zaman sekarang tuh Q&A. Q sama A bacanya Q&A. Nah bahasa Inggris ya kan? Iya, iya. Okay, so I can speak English with you? No! Please, you don't speak English. I don't understand. My head immigrant. Ya. Bahasa Indonesia aja. Ya, jadi gerakan kalau untuk hamil biar melahirkan lancar, tenang, rileks itu gimana kira-kira? Kalau Gerakan yoganya. ibu-ibu hamil itu lebih ke pernapasan ya. Jadi tarik napas, buang, tarik lagi, buang, pungutin lagi. Tapi ada prakteknya nggak kira-kira Iya, Mas? lebih kalau ibu-ibu hamil itu lebih ke mengajak anaknya, mengajak ngobrol. Oh dalam Kayak- perut ya? Iya, masa dalam sumur sih, Mas? Dalam perut dong. Gimana? Ya lebih ke Pakai selendang merah. lebih ke ngajak ngobrol. Kayak ngobrol ya. Heeh. Tapi katanya kan bayi juga suka dinyanyiin Mas. Iya, Kira-kira nyanyiin. nyanyi seperti apa yang buat ini buat bayi gitu yang Tergantung. bagus? Nah itu dia. Kalau anak kecil itu dari kecil sudah dinyanyiin Mars yang keras-keras seperti itu, nanti pas lahir juga udah gedenya dia Langsung akan suka keras. dengan lagu itu. Jadi tergantung dari lagu. Ya. Karena anak kecil itu merasakan
Kalau dari bayi itu merasakan, dia belum bisa ngomong. Jadi hanya merasakan saja, oh ibu aku mengajarkan ini. Gitu. Ingat sebetulnya. Bisa dicontohin kira-kira Mas Yang paling bagus tuh lagu apa gitu buat bayi tuh? Iya. Lagu Hujan girimis murubut masehan damis. Nah, itu lebih ke mellow ya. Jadi anaknya nanti melo. Baby itu Nina Bobo. Loh tergantung mbak, babynya namanya Nina atau siapa? Kalau namanya Erni terus di Nina Bobo dia nanti ngambek. Nina Bobo, aku Erni. Nah, gitu. Udah tolong praktekin kalau senam hamil, ibu hamil itu gimana? Nah, gimana kira-kira? Aku lebih ke teori loh mbak. Tapi bisa lah sedikit dipraktekin Mas. Kira-kira gerakannya seperti apa kalau kita mau menjelang melahirkan? Aku bukan spesialis hamil ibu-ibu ya. Aku lebih ke hamil munding mas. Hamil munding tuh gimana nih? Bener. Kerbau. Kerbau munding tuh. Jadi tuh olahraga khusus kerbau yang lagi hamil. Itu aku bagiannya. Jadi tuh olahraganya diletak. Di sawah. Iya. Di lumpur gitu. Oh, jadi bukan buat manusia ya? Bukan. Yang aku datang pertama agak ragu ya. Gimana tuh dia mau nanya tuh. Dia mau ngomong apa? Tanya apa dia? Jadi kan, tapi kan spesialis olahraga ya. Iya. Ya udah tadi kalau nggak ibu-ibu hamil, buat yang kayak aku dong, yang tidurnya kurang, terus capek, olahraga yang bagus tuh apa kira-kira? Kamu tidurnya kurang? Iya. Yang tidurnya kurang siapa? Kamu kan? Iya. Menurut kamu itu sehat enggak? Enggak. Kenapa kurang tidurnya? Terus aku yang tanggung jawab. Maksudnya ngasih tips gitu, tips apa supaya ini kan karena sibuk kan dia banyak nyanyi. Dia kan banyak nyanyi, pulangnya pagi. Gatel mbak. Kalau gatel di sini saya garuk di sini dong. Masa gatel di sini saya garuk tembok sebelah sana? Gimana sih? Ya gitu nanya gimana tipsnya kalau yang kurang tidur gitu. Apalagi kan penyanyi. Gimana? Dia nanya gimana buat orang Buat yang kurang penyanyi kan tidur dia supaya penyanyi lebih Mas. tidur. Jadi gerakan apa, senam apa yang harus dia lakuin. Olahraga gitu. apa? Kalau menurut aku ya, senam itu tidak perlu. Gerakan. Perlu, tapi nggak perlu yang capek-capek. Oh, ada perlu. Contohin lah Mas. Tidur yang terpenting tidur. Yang terpenting istirahat yang banyak. Jadi olahraga itu tergantung mood. Mood? Iya, gitu. Dan aku bawa apa Ini ya? komposisinya apa Mas? Ini mau saya lihat. Nah ini ada apa nih? Ya bisa dipraktekin. Ada mat yoga. praktek lagi sih. Itu Mas bawa matnya. Iya ini kan peralatan buat ini ya. Aku aja nggak tahu ini apa. Terus kenapa dibawa? Please deh. Terus kenapa dibawa? Ya aku bawa aja buat aksesoris. Nah ini untuk kalau misalkan di rumah atau nggak jalan-jalan, ini penting ya. Karena ini juga bersih. Nah ini buat yoga juga boleh. Kalau misalkan kamu kurang modal di jalan, Iya. gelar mau jadi kaki 5 boleh. Terserah. Malah jualan nih. Ini apa? Nah ini apa nih? Nah ini Sesak buat kamu napas. cocok Oh, yang iya. kurang Kurang tidur. tidur ya? Jadi kadang-kadang tidur itu kalau susahnya itu karena ada cahaya. Misalkan malas tombolnya jauh. Malas kan kalau jalan kan? Pakai ini aja tutupin. Dan ini bisa memberikan angin sepoi-sepoi. Kayak Dave. Tuh, dia nyala dibanting. Kipas. Emang di sini tuh harus dibanting-banting baru nyala. Oke. Tuh. Oke. Jadi ditutupin di sini ada ya. Terus rasain. Diputar. Kalau dibalik gimana Mas? Dibalik? Apanya? Pakainya Itunya dibalik. Makanya dibalik. Nggak bisa dong coy. Nggak bisa dong. Masa gini. Hidung habis ntar. Nah ini untuk yang kurang tidur. Iya, iya. Pernapasan bisa diatur dari sini. Efeknya apa itu Kan efeknya? pusing kan, Iya. lama-lama pusing, layu, tidur. Itu pingsan bukan tidur. Nah, tidur, Oh iya. tidur. Dengerin dong kalau aku ngomong. Iya, iya.
Kamu baru tahu ya kalau aku jutek? Iya. Gak apa-apa aku jutek, yang penting jujur tapi bau ketek. Ada lagi nggak, Mas? Nah, nih buat kamu. Buat aku semua ya. nih. Kan kamu yang kurang tidur. Ini buat nih. Siapa sih? Ini penyanyi loh. Oh, penyanyi. Beneran. Ini ngebanguninnya gimana? Ini kok malah kena hipnotis sendiri. Mas, bangun Mas. Tuh, bagus kan? Bagus kan? Bu. Ini yang kurang tidur pakai ini. Kok ibu ngeledek gitu sih? Aku jualan loh ini. Dia yang tidur, kenapa kamu yang kepalitan? Kan aku yang lihat. Jadi dia bisa hipnotis sendiri di rumah. Kali aja dia mau beli. Gitu. Jualan. Jualan. Aku sales. Bukan Bukan pelatih yoga, sales aku. Sales apa? Sales ini. Ada berapa biji? Satu dong. Katanya sales jualan, Sales Mas. jualan cuma satu. Ini barangnya satu. Iya. Ini silakan. Berapa? Hati-hati loh. Berapa? Ini nunggu ngantuk ya. Oh, nggak bisa dipakai sekarang? Nggak bisa kalau nggak ngantuk nggak tidur. Sama aja dong kalau gitu. Nggak bisa dong. Nggak bisa dong. Kan itu untuk Ini kan buat yang nggak bisa tidur, Yang nggak bisa nunggu tidur. ngantuk baru dipakai. Ya ngapain? Udah ngantuk pakai itu. Ya tapi minimal dia membantu. Kan ada ini nih. Mau coba bekas aku. Nah ini juga radio ini untuk olahraga. Ini lebih ke olah rasa, mendengarkan musik. musiknya di mana? Nggak, musiknya di mana, Mas? Ini kan olah rasa. Jadi dirasakan. Musik apa aja yang ada dalam otak dan perasaan kita. Oh ini enak. Digoyang aja gitu ya. Jadi ini lebih ke fokus. Iya. Satu titik, fokus, satu titik. Yo ayo, yo ayo, yo ayo. Jadi yang dijual apa aja nih? Itu buat apa? Itu tadi yang jelas. Ini buat yoga. Ini ibu-ibunya yoga Iya, pakai pakai Kan ini. cuma diginiin doang, nggak dipraktekin. Kan contoh. Dijual juga ini? Enggak. Oh enggak. Enggak, ini khusus, ini sejarah ini dulunya dari Sejarah apa? bapak aku, dikasih dari bapak aku dulu. Oh ya? Dulu apa sebelum itu? Dulu bapak aku dulu aki-aki. Jadi ini aja yang dijual ya? Bandung itu Kalungnya ya tadi aja ya? ya. Enggak deh, enggak jadi. Oh, nggak jadi juga? Buat aku aja ini. Aku soalnya susah tidur juga. Terus kenapa tadi ditawarin kalau susah tidur? Kenapa ditawarin? Ya aku tadinya mau jual, cuman pikir-pikir aku juga susah tidur ya kan. Mendingan buat aku aja. Ya kan? Buat apa? Ini mungkin yang aku jual. Apa itu? Ini untuk terapi. Lilin terapi. Oh, terapi. lilin itu ya, yang ada wangi-wangi gitu ya? Ya. Enggak wangi, bau. Bau. Jadi ini lilin dinyalain, terus tunggu. Diam. Ntar kalau fokus. goyang, tiup. Untuk konsentrasi aja sih. Ini buat ibu-ibu hamil bagus loh. Jadi lihat lilin. Lilin terapi itu ya? Bukan. Lilin putih, lihat. Iya, tapi buat terapi, ibu hamil. Tergantung mau terapi atau misalkan lagi gelap pakai ini. Oh, buat mati Lagi mati lampu atau apa-apa, silakan. Ini gratis, dicoba dulu. Nanti kalau bagus beli. Ah, jangan gratis dong. Kok gratis sih? Kan dicoba dulu, Saya Mas. berapa kalau nggak mau Berapa gratis? nih? Ini kalau dicoba dulu nanti habis. Aku nggak bisa jualan lagi. Ya satunya berapa? Satunya berapa? Ini 3. Iya satunya berapa? Iya. Aku nggak jual satuan semua. Oh, semua berapa semua? Semua berapa? 3, lihat ih. Harganya, harga. Oh harga. Ya, harga. Ini 5 sebetulnya. Nah, tambah lagi. Nih. Nah, ini berapa? Ini berapa, Mas? Silakan. Ini mah buat ibu-ibu hamil sok mau nawar berapa? Aku kasih 3 juta. Ditawar aja, bulan berapa? Ini 3 juta? Iya. Mahal amat.
sih? Macam-macam sama tamuku loh. Ini kabur ya. Sini aja. Buat Bulan, Dea, sama semua penonton yang udah ada di sini, terima kasih sekali atas kedatangannya. Kapan waktu nanti bisa balik ke sini lagi ya. Terima kasih Dea. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Terima kasih. Ya jangan lupa saksikan ini talk show setiap hari Senin sampai Jumat Jam 7 malam. hanya di NET.